Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang ilmu ma'rifatullah sebagai ilmu agar terbebas dari kesyirikan. Kita sebagai manusia ini, sebenar-benarnya seluruh manusia itu terlahir ke dunia ini, suka atau tidak suka, tahu dia atau tidak, sebenarnya kita itu sudah menanggung satu amanah dari Allah yang amat penting, yaitu janganlah kamu berlaku syirik, kata Allah. Saking pentingnya amanah Allah itu, maka Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yus'raka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa karena syirik. Jadi mengenai dosa syirik ini banyak berbagai pandangan mengenai penjelasan mengenai syirik ini yang bisa kita temukan di dalam tulisan dan penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama. Namun hakikat daripada syirik itu adalah ketidaktahuan kita kepada Allah itu. Ketidaktahuan kita tentang Allah itu, sehingga kita tidak dapat menetapkan tentang keesaan Allah itu. Saking pentingnya amanah itu juga, Allah telah menegaskan perjanjian itu sebelum manusia lahir ke dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alastu birabbikum, qalu bala syahidna, anta qulu yaumal qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin. Sewaktu kita masih di alam ruh, kita telah berikrar kepada Allah dengan Allah mengatakan, apakah aku ini Robmu? Dan ruh-ruh kita semua pada saat itu menjawab dengan membenarkan, dengan bersaksi kepada Allah itu, dengan berkata, qalu bala syahidna. Lalu Allah melanjutkan, aku lakukan ini agar jangan sampai nanti di hari kiamat kamu mengatakan bahwa lupa akan peristiwa ini. Inilah kita yang telah diikat oleh Allah dengan perjanjian ini sebelum kita lahir ke dunia ini. Inilah mengapa ketika kita sudah berada di dunia ini sebagai manusia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka wajib bagi kita untuk belajar mengerti tentang makna dari kandungan ayat itu, bahwa kita harus mengenal kembali akan Allah itu. Dan kita yang terlahir di dunia ini dalam lingkungan keluarga yang memang sudah beragama Islam, ini tentunya sebuah anugerah yang amat besar bagi kita dari Allah, yang senantiasa wajib kita syukuri. Namun didikan kita tentang agama dari kecil itu, baik di lingkungan keluarga ataupun di sekolahan kita dulu, harus kita sempurnakan setelah kita dewasa. Jadi apanya yang harus disempurnakan itu?
Ya inilah tentu yang berhubungan dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah tentang jangan kita berlaku syirik kepada Allah itu. Yang mungkin dulu sewaktu kita masih kecil, pelajaran itu mungkin belum bisa kita cerna. Namun ketika kita telah dewasa ini, tentu ilmu tentang bagaimana agar kita dapat kembali kepada Allah itu adalah sesuatu yang wajib kita pelajari. Konsekuensinya ketika kita mengabaikan tentang amanah itu adalah seperti apa yang telah diingatkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabil. Jadi Allah mengingatkan kita, siapa yang buta di dunia ini, di akhirat pun pasti buta dan tersesat jalannya. Jadi peringatan Allah itu mengingatkan kita bahwa siapa yang buta pengetahuan kepada Allah di dunia ini, pasti tidak akan mengenal Allah di akhirat nanti, dan itulah dia orang yang sesat itu. Inilah peringatan Allah untuk kita yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72 itu. Nah, tuntunan Al-Quran, kemudian pengajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada manusia untuk dapat kembali mengenal Rob kita saat di alam ruh itu merupakan tugas utama mereka dalam memberikan pengajaran itu kepada manusia yang tentunya untuk kebaikan dan kebahagiaan kehidupan manusia itu sendiri di dunia ini sampai di akhirat nanti. Inilah sebenarnya yang menjadi penting untuk kita sadari, bahwa mengenal Allah di dunia ini adalah hal yang paling wajib, ilmu yang paling wajib kita tuntut sebelum kita mati. Bahkan Allah pun menyuruh kita untuk mengenal Allah terlebih dahulu sebelum kita menyembahnya. Makanya rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat ini agar putus dulu pengenalan kita kepada Allah itu, baru kita mengerjakan rukun yang berikutnya itu adalah sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang telah diingatkan oleh Allah agar manusia itu mengenal Allah dulu baru menyembahnya. Para sobat yang dirahmati Allah, kita beragama Islam ini jangan hanya sebatas mengerjakan ibadah itu, misalnya sholat atau ibadah apapun itu, hanya untuk dipandang oleh manusia lain sebagai orang yang beragama Islam. Tapi hendaklah kita juga memikirkan dan berusaha agar diri kita yang telah berikrar beragama Islam ini harus bernilai di hadapan Allah itu sendiri. Maka untuk mencapai tujuan itulah, maka wajib bagi kita itu untuk mendapatkan ilmu tentang pengenalan kepada Allah, agar mampu kita memahami dan mengerti sebenarnya Allah itu tidak mau diduakan, dan agar kita dapat mengesahkan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Jadi jika hanya kita mengandalkan pikiran dan akal kita untuk mengenal Allah itu, tentu akal itu akan buntu dan tidak akan mampu untuk sampai kepada Allah. Dikarenakan Allah itu laisa kamislihi syai'un, dan Allah juga telah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan sifat Allah itu juga mukhalafatul hawadis. Namun walaupun demikian, Allah telah mengisyaratkan di dalam ayat yang lain bahwa untuk mengenal Allah itu adalah dengan sesuatu yang dari Allah itu juga. Itulah melalui diri kita yang batin. Mengapa?
Karena diri kita yang batin itulah yang asalnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi itu, dan juga diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra 85, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma uti'tum minal ilmi illa qalila. Dan jika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah, ruh itu berurusan dengan Rabb, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Jadi memahami ayat di atas, Allah itu sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa ada ilmu yang sedikit. Nah, sedikit menurut ukuran Allah ini sebenarnya teramat banyak dan berlimpah menurut ukuran manusia. Karena ketika kita telah mendapatkan ilmu yang sedikit yang dimaksudkan Allah di dalam ayat itu, maka ilmu itulah yang akan membuka jalan terang tentang bagaimana agar kita mengetahui rahasia tentang pengenalan kepada Allah itu dengan menggunakan alat yang dari Allah itu sendiri. Dari ilmu yang sedikit itulah kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak nantinya. Nah, sekarang ketika Allah telah mengisyaratkan ada ilmu yang sedikit dari ayat itu, sekarang kita harus perlu cari itu adalah bagaimana mendapatkan, di mana kita mendapatkan dan mencari ilmu yang sedikit yang dimaksudkan oleh Allah itu. Kan begitu caranya ketika kita betul-betul ingin mencari, mengetahui, dan mempelajari tentang pengenalan kepada Allah itu untuk kita sampai kepada Allah itu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dan dari pengajaran baginda Nabi Muhammad SAW lah yang telah pula diterima oleh ulama-ulama pewaris Nabi itu, maka dari sanalah kita tahu bahwa ilmu yang sedikit itu adalah ilmu yang ditanamkan ke dalam dada kita itu, yang dimulai dari pengajaran talqin zikir kolbu ketika kita mempelajari tentang ilmu ma'rifatullah itu. Sehingga nanti pada puncak pelajarannya itu kita akan tahu apa sebenarnya makna la ilaha illallah itu. Dan dengan begitu nantinya tahulah kita bagaimana sebenarnya hakikat mengesahkan Allah itu. Itulah sebenarnya ilmu ma'rifatullah yang akan membebaskan kita dari kesyirikan itu. Kalaulah saja di dalam mempelajari ilmu fikih saja kita harus bersanad yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentu apalagi kita di dalam mempelajari ilmu ma'rifatullah ini harus memiliki sanad silsilah keilmuan atau keguruan yang jelas, yang harus pula sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena begitu pentingnya mempelajari ilmu ini, itulah kita harus menemukan seorang guru rohani agar dapat membimbing kita, mengajar kita, yang guru itu memiliki sanad silsilah yang sampai juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah ini tidak bisa hanya melalui buku atau curi-curi ilmu dari kajian-kajian orang, terus kita praktekkan. Ya, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Dikarenakan pelajaran ilmu ini harus bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah dan Rasul-Nya senantiasa membimbing kita untuk dapat menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya Allah. Allahumma fir ummati Sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.